Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس khonafidina azakumullah. Kita sekarang sebagaimana yang dimaklumi bersama, hidup di suatu masa yang di dalamnya banyak terjadi berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan agama. Zamanul fasad, masa-masa yang penuh dengan kerusakan. Zamanul fitan, masa-masa yang penuh dengan fitnah-fitnah. Kathurat fihi asyubuhat, tersebar luas dan banyak di dalamnya perkara-perkara syubhat. Wantasyarat fihi asyahawat, dan tersebar luas perkara-perkara syahwat. Wa kathura fihi syarr, banyak sekali terjadi kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan padanya. Sampai pada satu kenyataan, ya khonafidina azakumullah, al-haq, kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, gharibun indan nas, menjadi perkara yang asing, yang aneh tengah-tengah masyarakat. Qalla fihimul khair, sedikit sekali, jarang sekali kebaikan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Wa qalla fihi ahlul khairi wal haq, dan semakin sedikit, semakin minoritas ahlul khair, orang-orang yang baik, dan juga ahlul haq, orang-orang yang benar. Bahkan sampai pada titik, khonafidina azakumullah, al-haq itu bukan semata-mata asing, tetapi al-haq itu muharab, sesuatu yang diperangi, sesuatu yang dimusuhi,
sesuatu yang hendak dimusnahkan, dihancurkan dari muka bumi ini. Ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, adalah orang-orang yang dijadikan sebagai sasaran tembak seluruh ahlul batil, dari kalangan kufar, orang-orang kafirnya, atau dari kalangan kaum munafikin, ahlul bid'ahnya, atau dari kalangan al-fussaq, ahli maksiatnya, atau dari kalangan al-juhal, orang-orang jahilnya. Semua panah tertuju kepada ahlul haq. Semuanya berupaya untuk memusnahkan mereka, membinasakan mereka dari muka bumi ini. Diperangi dari semua sisi, diperangi dari semua lini, dalam semua hal, dalam semua bidang. Al-haq wa ahluh, al-haq dan ahlul haq betul-betul diperangi oleh semua pihak. Di zaman sekarang ini kita bisa semakin yakin akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Tatkala membaca riwayat ini, kita mengatakan shadaqa Rasulullah SAW. Di zaman sekarang ini pun, kita semakin yakin akan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Tatkala memberitakan kepada kita fitan katsirah, fitnah yang sangat banyak, yang sangat dahsyat. Tatkala beliau mengatakan badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muzlim, hendaklah kalian bersegera untuk beramal mendahului fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya telah kafir, atau sorenya mukmin, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Tatkala mendengar sabda demikian, kita mengatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitan katsirah qad waqa'at. Terlalu banyak fitnah terjadi. Dan terlalu banyak pula korban fitnah berjatuhan. Yang dulunya orang yang saleh berubah menjadi fasik saleh. Dulunya seorang sunni salafi, sekarang menjadi hizbi. Dulunya orang yang betul-betul taat beragama, sekarang sudah jauh dari pimpinan agama. Wallahul musta'an. Itu kondisi zaman yang harus dihadapi oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang harus dihadapi, bukan diratapi. Dalam kondisi yang semacam ini, salah satu bimbingan Rasulullah SAW yang harus diperjuangkan oleh kaum muslimin ahlul haq ialah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan perkara yang baik, melarang dari perkara yang munkar. Terus menyuarakan ini dengan dakwah ilallah, dakwah ilal haq, dakwah ila sunnah, at-tahdhiru minal bid'ah, at-tahdhiru min ahlil bid'ah. Dengan berdakwah kepada Allah, menyerukan kebenaran, menyerukan kepada sunnah, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Itu satu bimbingannya Rasul SAW. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana ketentuannya, bagaimana kaidah-kaidahnya, bagaimana pula sifat-sifat orang yang menjalankannya. Pembahasan yang telah lalu.
Namun di sini ada satu perkara penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin ahlul haq, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Satu perkara prinsip ini ialah la yakhafu fillahi laumata laim. Dia tidak takut dengan siapapun. Tidak takut dengan celaan siapapun. Tatkala dia memperjuangkan agama Allah, tatkala mendakwakan al-haq, la yakhafu fillahi laumata laim. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menjadi pembahasan kita kali ini pada bab yang ke-26. Dan dikatakan oleh muallif hafizahullah, ma yanbaghi an yakuna alaihi al-alim min as-sad'i bil haqq. Sesuatu yang menjadi keharusan, menjadi kewajiban seorang alim dalam bentuk as-sad'u bil haqq, menyuarakan kebenaran, memerintahkan kebenaran, menampilkan kebenaran. Idza lam yakhsha talafa nafsihi, apabila dia tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Depannya muallif. Kemudian beliau hafizahullah membawakan hadis an Abi Nabrah, dari Abu Nabrah Mundhir ibn Malik ibn Qut'ah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama khatiba, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit berdiri berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Fakana fima qal, di antara yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya ketika itu, beliau bersabda, ala la tamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza 'alimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, ingatlah, perhatikanlah, la tamna'anna rajulan haibatun nas, jangan sampai mencegah seseorang rasa segan dia kepada orang lain. Haibatun nas, azamatuhum, keagungan orang lain, kedudukan orang lain, atau rasa takut kepada orang lain, atau segan kepada orang lain. Jangan sampai mencegah seseorang dari kalian rasa segan, rasa takut kepada orang lain yang punya kedudukan dan semisalnya. Ayyaqula bihaqqin idza 'alima, untuk mengucapkan, untuk menyuarakan kebenaran bila dia mengetahui al-haq tadi. Qala, katanya Abu Nabrah, fabaka Abu Sa'id, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tatkala menyampaikan riwayat ini, beliau baka, menangis. Wa qala, seraya menyatakan, qad wallahi, sungguh demi Allah, ra'aina asya'a, kami melihat, mengetahui banyak perkara. Fahibna, tapi kami takut, tapi kami segan, tapi kami tidak berani berbicara, tidak berani menyuarakan al-haq padanya. Itu maknanya. Dikatakan oleh Syekh, rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahihun wa Ibnu Majah, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Hadis ini qanaftina azakumullah dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dengan lafaz
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala la yamna'anna ahadakum haibatun nas." Perhatikan, sungguh-sungguh jangan sampai mencegah seseorang pun di antara kalian rasa takut, rasa segan kepada orang lain. Ayyaqula bihaqqin idza ra'ahu aw syahidah, untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan al-haq bila dia melihat al-haq tadi atau menyaksikannya. Fa innahu la yuqarribu min ajal, sebab menyuarakan al-haq itu tidak akan mendekatkan kita kepada kematian. Wala yuba'idu min rizqin, tidak pula menjauhkan kita dari rezeki. Ayyaqula bihaq, ketika dia mengucapkan, menyuarakan al-haq tadi. Au ayyadhkura bi'azim, atau dia menyebutkan penyimpangan-penyimpangan orang besar. Hadis ini Allah sangat jelas maknanya. Di dalamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada para sahabatnya, sekaligus bimbingan bagi seluruh umatnya, terutama para duat, para dai-dai ilallah, orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasul memerintahkan mereka untuk senantiasa menyuarakan al-haq. Ayyaqula bihaqqin. Ketentuannya idza alimah, kalau dia mengetahui itu al-haq. Dalam lafaz yang lain idza ra'ahu, dia melihat itu al-haq. Au syahidahu, dia menyaksikan itu al-haq. Diperintahkan untuk menyuarakan kebenaran, walaupun di situ ada orang-orang yang agung, ada orang-orang yang besar, ada orang-orang yang punya kedudukan, yang punya pamor, yang punya kemasyhuran, yang mungkin dia segan kepadanya, atau pekewuh kepadanya, atau tidak enak dengan dia, atau takut kepadanya. Diperintahkan untuk senantiasa menyuarakan al-haq. Dan Rasulullah SAW pun meyakinkan para sahabatnya, sekaligus meyakinkan orang-orang yang melaksanakan dakwah di tengah-tengah umatnya, menyuarakan kebenaran itu tidak akan mendekatkan kamu pada ajal, juga tidak akan menjauhkan rezeki kamu. Jangan khawatir, kalau memang belum ditakdirkan mati, walaupun engkau menyuarakan al-haq selantang apapun, setegas apapun, di hadapan orang-orang yang seperti itu, tidak bakal mati. Tidak bakal dijemput ajal engkau. Engkau pasti akan selamat dari gangguan-gangguan mereka. Walaupun engkau diam di rumah, tidak mau berdakwah, tidak mau menyuarakan al-haq, walaupun kamu diam, kalau sudah takdirnya mati, ya mati. Barakallahu fikum. Artinya jangan takut mati. Berisiko memang, tapi jangan takut mati. Jangan takut mati. Dikarenakan menyuarakan al-haq itu tidak akan mendekatkan kamu kepada ajal. Semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin. Jangan takut kiri. Jangan takut ditinggal oleh semua orang. Jangan takut tidak ada yang menjamin kehidupan kamu. Menyuarakan al-haq itu, barakallahu fikum, tidak akan menjauhkan kamu dari rezeki. La yuba'idu min rizqin, tidak akan menjauhkan dari rezeki. Ini prinsip. Di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang menyimpang, di tengah-tengah masyarakat yang rusak, banyak tokoh-tokoh, para ulama, orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, baik dari kalangan pejabat, dari kalangan para umara, atau kalangan orang yang punya ilmu, para ustadz, para dai, para kiai, dan segala macamnya yang menyimpang. Prinsip, suarakan kebenaran, barakallahu fikum.
Prinsip ini merupakan prinsipnya kaum beriman. Sifatnya orang-orang mukmin yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Sifatnya azillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lunak, rendah hati kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Tidak mengkhawatirkan cemoohan orang yang mencemooh. Gangguan orang yang mengganggu. Orang-orang yang menyelisihi. Orang-orang yang menentang. Tidak takut. Selama mereka di jalur al-haq. Selama mereka menyuarakan al-haq. La yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Sifatnya orang yang beriman. Sifatnya orang yang beriman. Dikatakan la yakhafuna laumata laim. Ini pula ya khonafidina azakumullah, merupakan perintah Allah langsung pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasul diperintahkan untuk as-sad'u bil haqq, menyuarakan kebenaran, menampilkan kebenaran di tengah-tengah kaum musyrikin. Disebutkan itu di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Hijr. Ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fasda' bima tu'mar. Wa'arid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar. Hendaklah engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam menampilkan, menyuarakan apa yang diperintahkan kepada kamu. Dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrikin. Itu perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. As-sad'u bil haqq fasda' bima tu'mar di sini ada yang memaknakan izharu ma yu'mar. Ayatnya menampilkan, memunculkan apa yang diperintahkan kepada beliau. Ada pula yang memaknakan izharuddin, menampilkan, menampakkan, menyuarakan agama Islam ini. Ada pula yang menafsirkan izharus syariah, menampakkan, menampilkan, menyuarakan syariat ini. Ada pula yang memaknakan muwajahatul musyrikin, menghadapi dengan lantang, menghadapi dengan jantan semua orang-orang musyrikin. Bisa menghadapi dengan hujjah wal bayan. Kalau dengan fisik, menghadapi mereka dengan as-sayf was sinan, dengan pedang dan tombak pada masanya, pada waktu jihad fisabilillah. Itu fasda' bima tu'mar. Perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menyuarakan agamanya, menyuarakan syariatnya, menyuarakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menampilkannya, memunculkannya, jangan menyembunyikannya. Itu prinsip. Ini pula yang merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnah.
ciri khasnya ahlu sunnah. Ciri khasnya seorang sunni salafi. Ciri khasnya du'at salafiyin, ulama sunnah. Menampilkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, tidak peduli dengan siapapun yang menyelisihinya. La yakhafuna laumata laim. Sebagaimana yang masyhur dalam hadisnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Taifah al-Mansurah. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, kata Rasul, zahirina 'alal haqq, yang senantiasa tampil, menang, menyuarakan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang merendahkan mereka. Hingga datangnya urusan Allah dan mereka masih demikian keadaannya. Itu harus sunnah. Itu seorang sunni, seorang salafi. Tampil berani menyuarakan al-haq di atas al-haq dengan bimbingan al-haq sesuai dengan pemahaman para ulama sunnah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, dan dinukil oleh al-muallif Syekh Ali bin Yahya al-Haddadi dalam syarahnya, membawakan sebuah kisah bagaimana seorang alim sunnah, bagaimana para ulama kita terdahulu menyuarakan kebenaran walaupun di hadapan penguasa yang kejam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengisahkan, dakhala Sulaiman ibnu Yasar ala Hisham bin Abdul Malik. Suatu hari Sulaiman ibnu Yasar rahimahullah, alim besar pada masanya, masuk menemui Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Faqala, maka sang Khalifah mengatakan, ya Sulaiman, man alladhi tawalla kibrahu minhum. Wahai Sulaiman, siapa yang menjadi provokator terbesarnya dari kalangan mereka? Yang dimaukan ialah pada waktu peristiwa Ifk, ketika kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji yang disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Tahu kisahnya ya? Kisah Ifk. Sang Khalifah tanya, wahai Sulaiman, siapa provokatornya itu? Tawalla kibrah, yang mengurusi kasus terbesarnya itu. Siapa provokatornya itu? Katanya Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah gitu ya. Tokohnya munafikin. Qala kadzabta, huwa Ali. Itu katanya penguasa. Salah kamu, dusta kamu. Ali provokatornya. Itu katanya Hisham bin Abdul Malik. Diam. Sulaiman bin Yasar tidak bisa ngomong. Waduh, khalifahnya bilang kayak gini. Fadakhala Ibnu Syihab. Maka masuklah ketika itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Syihab Abu Bakar Az-Zuhri, yang dikenal dengan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Masuk dia. Fasa'alahu Hisham. Ditanya lagi oleh Hisham bin Abdul Malik sang Khalifah. Manilladzi tawalla kibrahu minhum. Wahai Ibnu Syihab, siapa provokator terbesarnya itu? Qala huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Wadah ya kan? Semua orang ngerti. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata sang Khalifah, kadzabta huwa Ali. Salah, dusta kamu. Ali provokatornya. Langsung bicara Ibnu Syihab rahimahullah, faqala ana akdzib la abalak. Saya dusta, kamu enggak punya bapak? Begitu. La abalak, enggak punya orang tua kamu? Itu bahasa lafziyahnya. Saya dusta, fa wallahi law nada munadin minas sama
Sungguh demi Allah, kalau seandainya ada orang di langit memanggil, bersuara, innallaha ahalal kadzib, Allah menghalalkan dusta, maka kadzabtu, aku tidak bakal dusta. Saya dusta? Demi Allah, kalau seandainya ada wangsit dari langit yang mengatakan dusta halal, aku tidak bakal berdusta. Haddatsani Sa'id wa Urwa wa Ubaid wa Alqam bin Waqqas an Aisyah anna alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay. Telah menyampaikan kepada aku Sa'id wa Urwa wa Ubaid wa Alqamah, semua dari Aisyah. Beliau mengatakan provokatornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Intah. Nah, salafi tenanan. Ini yang namanya alim sunnah. Barakallahu fikum. Walaupun di hadapan penguasa, di hadapan orang yang memiliki kedudukan, orang yang mulia, orang yang agung, salah. Apalagi berkaitan dengan kehormatan para sahabat yang mulia, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍah. Dia dikatakan kadzabta, dusta kamu, itu Ali. Hah? Saya dusta? Itu kan berani ya. Itu pandangannya itu tajam, badannya itu tegap. Nggak mungkin saya dusta, nggak mungkin ya Pak. Kayak gitu ya. Nggak mungkin kemudian sambil loyo saya dusta. Enggak, angkat kepalanya, merasa alal haq. Saya dusta, la abalak. Kalau seandainya ada orang dari langit yang mengatakan dusta halal, saya nggak bakal dusta. Itu namanya as-sad'u bil haq, menyuarakan kebenaran. Barakallahu fikum. Itulah yang ada pada ulama sunnah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW terkait dengan penguasa yang semacam ini menyatakan bahwasanya jihad yang paling afdal adalah kalimatul haqqi 'inda sultanin syair. Afdalul jihad kalimatul haqqin 'inda sultanin syair. Jihad yang paling afdal adalah kalimat hak, ucapan hak di sisi penguasa yang kejam semacam ini. Ini para ulama ahlu sunnah yang berbuat demikian. Harafiyin, tidak ada yang berani. Barakallahu fikum. Ini ciri khasnya ahlu sunnah. Ciri khasnya Taifah al-Mansurah. Ciri khasnya salafiyin. Ciri khasnya ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ciri khasnya da'i sunnah. As-sad'u bil haq. Disebut dengan as-sad'u bil haq. Dan dikatakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala la tamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bi haqqin idza 'alima. Barakallahu fikum. Dikisahkan, mudah-mudahan masih ingat ya. Dikisahkan oleh sebagian masyayikhna, kalau nggak salah ketika itu Syekh Muhammad bin Ghalib. Nggak tahu umroh yang sebelah mana ini. Kesempatan ketika umroh kemarin atau haji kemarin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ghalib rahimahullah, sehingga saya beli hafizahullah, kisah tentang Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Mudah-mudahan tidak salah saya. Peristiwanya. Nanti yang pernah dengar kisahnya benarkan. Dikisahkan ikhwan fillah azzakumullah bahwasanya penguasa Saudia itu berupaya untuk memanggil sekte Nakhawilah. Tahu Nakhawilah? Nakhawilah itu di Madinah. Kalau di Yaman namanya Makarimah. Kalau di dalam sejarah sekte ialah kelompok kebatinan. Barakallahu fikum. Maunya itu untuk diredam begitu. Dipanggil tokoh-tokoh mereka. Dipanggil pula sebagian alim, sebagian ulama, dan diantaranya ialah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Di majelis di hadapan penguasa. Maunya dari kalangan Nakhawilah Al-Makarimah tadi, mereka hendak mendapatkan legalisasi penguasa supaya dijadikan sebagai sekte yang sah. Supaya gerakan mereka
aktivitas mereka tidak terganggu. Mereka melaporkan para penguasa terkait dengan keluhan-keluhan, tuduhan-tuduhan sebagian pihak tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Subhanallah, ketika itu para hadirinya tidak ada yang bersuara. Ketika itu tampil Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah menjelaskan kepada penguasa ketika itu bahwasanya sekte Nakhawilah, sekte Makarimah itu aktsar minal Yahudi wan Nasara. Terangkan sama beliau panjang lebar, terangkan bantah semua syubhat yang mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, dibuktikan bagaimana kekufuran mereka dan segala macamnya. Sampai habis sudah. Itu enggak bisa ngomong tuh yang mereka Al-Makarimah. Begitu selesai, penguasanya mengatakan, ahsanta ya syekhana. Begitu. Bagus wahai guru kami. Ini yang saya cari. Ayo, hakata ya kan. Bil makna. Namanya juga dikasih potongan ceritanya. Syahidnya ikhwan fillah azakumullah ialah itu para ulama sunnah. Itu para du'atus sunnah. Tampil menyuarakan al-haq. Barakallahu fikum. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Anda kemudian, aduh gimana ini penguasa, sweat, langsung bicara. Wah subhanallah, dikarenakan penguasa Saudiyah ala tauhid, mereka tauhidnya begitu kuat, dibangun di atas tauhid kekuasaan mereka dan dibangun di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Langsung senang, bersukacita dengan jawaban dan penegasan dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi. Ahsanta ya Syekhuna. Itu luar biasa ya. Kemenangan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Hakata ya ikhwan. Kenapa mereka ahlu sunnah wal jamaah memiliki sikap demikian as-sad'u bil haq? Jawabannya mudah. Dikarenakan mereka itu ala yakin, ala bayyinatin min amrihim, di atas keyakinan, di atas bukti yang nyata, ilmu yang jelas tentang kondisi mereka, yakin alal haq, yakin alal sunnah, alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Orang benar itu tidak bakal takut. Barakallahu fikum. Ada satu kisah lagi, nggak nempel ini filenya ini. Ulama terdahulu kala ya kan. Saya lupa namanya. Lama ini filenya. Itu sampai dipanggil oleh para seorang penguasa yang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ketika itu di hadapan tokoh-tokoh bid'ah ketika itu dituding sebagai orang-orang yang memecah belah masyarakat, memiliki pemahaman yang jelek, pemahaman yang menyimpang, tidak umum, tidak sebagaimana umumnya masyarakat. Dipanggil seorang diri. Seorang diri datang, pengaruh hak datang. Di antara pernyataan penguasa ketika itu, ya fulan, anta ala haqqin wa haula'i kulluhum ala batil. Hei fulan, kamu di atas kebenaran, mereka semua batil. Kalau antum mungkin iya enggak begitu penguasa. Maksud saya kan karena antum memiliki pertimbangan yang terlalu keren. Beliau enggak. Beliau mengatakan na'am. Na'am ana 'alal haq wa haula'i kulluhum 'alal batil. Ya, saya 'alal haq, mereka semuanya batil. Begitu. Gimana lagi yang 'alal haq? Masa mengatakan ana 'ala nisul haq gitu. Separuh kebenaran, separuh kebatilan. Itu enggak mungkin. Tegas mengatakan ana 'alal haq wa haula'i 'alal batil. Itu harus sunnah ya, kawan. Barakallahu fikum. Bisa menghadapi siapapun, penyimpangan-penyimpangan bentuk apapun, syubhat yang model apapun, dengan trik-trik dan gaya apapun, tidak takut.
seorang diri, dia akan menghadapi penyimpangan-penyimpangan tadi. Dia akan membongkar penyimpangan tersebut, menerangkan sisi penyimpangannya, sisi pelanggarannya. Seorang diri. La yakhafu billahi laumata laim. Ini dengan ketentuan idza alimahu au ra'ahu au syahidahu. Ada ketentuannya itu. Kalau dia punya ilmunya atau melihat itu al-haq atau menyaksikan itu adalah al-haq. Artinya apa? Bukan sembarang orang yang bisa mengatakan ana alal haq. Begitu. Ya enggak sembarangan ana alal haq antum kullukum alal batil. Enggak sembarangan orang yang mengatakan demikian. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan demikian ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang kebenaran, memiliki ilmu tentang Alkitab wa Sunnah, memiliki ilmu tentang pemahaman salaful ummah, yang punya ilmu, bukan orang yang baru ngaji, sok gaya, ana alal haq, kullukum alal batil, ya ngawur. Idza alimahu itu syartun, seorang alim ya ikhwan, orang yang memiliki ilmu. Barakallahu fiik. Itu perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sifatnya kaum mukminin yang disebutkan dalam Al-Quran. Sifatnya ahlu sunnati wal jamaah yang disebutkan dalam hadis. Itu contoh para ulama salaf terdahulu. Dan contoh bagaimana ulama sekarang ini. Ini pun juga harus berlaku pada kita semua. Saya bacakan nasihat. Dari Asy-Syaikh Al-Muallif Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi hafizahullah. Nasihat untuk kita semua sebagai seorang talibul ilm. Beliau menyatakan ala talibil ilmi ay yurabbiya nafsahu ala qawlil haqq wa alla yakhafa fillahi lawmata laim. Wajib atau seyogianya bagi seorang talibul ilmi mendidik dirinya untuk menyuarakan al-haq. Dia tidak takut celaan siapapun dalam memperjuangkan al-haq karena Allah. Wa ayyahtamila fi sabili dzalik ma yanaluhu min al-adha al-lafzi bisabbi aw sukhriyati wa nahwi dzalik. Dan dia bisa menanggung beban di dalam menyuarakan al-haq, gangguan-gangguan yang menimpa dirinya. Gangguan-gangguan lafaz dalam bentuk celaan, caci makian atau penghinaan dan semisalnya. Beliau mengatakan ma'a tawakhi al-hikmah warrizqi ma amkan. Namun dia juga harus memperhatikan sikap hikmah dan sikap kelemah lembutan yang memungkinkan bagi dia. Lalu beliau membawakan ayat Al-Maidah 54 yang saya bacakan tadi, yang menceritakan tentang sifatnya al-mu'minin, yang Allah cinta mereka, mereka cinta kepada Allah, di antaranya wala yakhafuna laumata laim. Beliau mengatakan setelah itu wa aulan nasi bihadzal khuluq ashabul manhajis salafi. Orang yang paling berhak mendapatkan perangai ini, atau orang yang paling berhak untuk memiliki perangai ini, ialah ashabul manhajis salafi, orang-orang yang bermanhaj salaf, salafiyin ahlus sunnah. Fahum ahlul haqqi wal hujaji wal bayyinat, karena mereka adalah ahlul haq, ahlul hujjah, yang punya hujjah, ahlul bayyinat, yang memiliki bukti-bukti, memiliki ilmu. Wahumul maw'uduna bin nasri wat ta'yidi wal zuhur. Mereka lah orang yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pertolongan, dengan bantuan dan kemenangan. Khalafahum man khalafahum wa khadzalahum man khadzalahum. Walaupun menyelisihi mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, atau merendahkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka.
Antum ya ikhwan adalah orang yang harus memiliki sifat tadi. Wahai orang-orang yang di atas manhaj salaf, wahai orang-orang yang mengaku dirinya suri salaf, kalian adalah orang yang harus memiliki prinsip ini, sifat ini, perangai ini, menyuarakan al-haq, la yakhafu fillahi lawmata laim. Belum mengatakan slide. Wa hadha zaman min awla al-azminati bibadli kulli ma amkan min al-juhud al-ilmiyah wal amaliyah. Zaman sekarang ini adalah waktu dan zaman yang paling tepat untuk mengerahkan segala sesuatu yang memungkinkan bagi kita dalam bentuk al-juhudul ilmiyah, upaya-upaya ilmu, sisi ilmiahnya, wal amaliyah, dan upaya-upaya amal, amaliyahnya, fin nushi, untuk menasihati, wal bayani, menjelaskan, wa izalati syubah, dan membongkar syubhat di zaman sekarang ini. Li ghalabatil ahwa wa dhalalat wa talbis ala umumin nas, dikarenakan sudah banyak sekali hawa nafsu, kesesatan dan kerancuan yang menimpa umumnya kaum muslimin, wa aktsari khawasihim, dan yang menimpa mayoritas orang-orang khususnya muslimin. Ini nasihatnya Syekh Hafizahullah Ta'ala. Sehingga bukan semata-mata kita membaca ayat, sifatnya orang beriman. Baca hadis, sifatnya Taifah al-Mansurah. Baca hadis, itu perintahnya Rasul. Baca ayat, perintahnya Allah pada Rasulnya. Oh, sejarah salafun saleh, Masya Allah Syekh Rafi, gitu ya. Antum semua, masing-masing kita, barakallahu fikum, seorang sunni, seorang salafi, terutama dai-dainya, harus memiliki sifat yang mulia ini. Menyuarakan kebenaran dalam suasana penuh dengan hawa nafsu, penyimpangan-penyimpangan, dan kesesatan-kesesatan di tengah-tengah umat sekarang ini. Dengan terus menampilkan juhudun ilmiyah wa juhudun amaliyah, ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Dengar suara azan ya? Allahul musta'an. Lanjut apa terus? Ya baik. 11:40. Masih kurang 5 menit. Allah musta'an. Khairan insyaallah ya. Ya wis. Kalau gitu ya di stop dulu. Insyaallah. Anak kita teruskan itu zuhurnya nanti jam 2 gitu ya. Baik. Diteruskan lagi insyaallah, sebab hadis ini akan fitina azakumullah memiliki beberapa ketentuan penting yang antum harus tahu. Yang tadi baru saya semangati untuk menyuarakan al-haq, dikasih ketentuan. Anak khawatir berhenti sampai sini, pulang sampai di rumah dengan arogannya yang penting menyuarakan al-haq. Akhirnya yang terjadi adalah tindakan ghulu, melampaui batas dalam menyuarakan al-haq, ujung-ujungnya adalah pengerusakan. Sehingga dijelaskan nanti yang berikutnya bagaimana ketentuan agama dalam menyuarakan al-haq tadi. Cukup sekian insyaallah untuk pertemuan pertama ini, insyaallah akan teruskan setelah selesai zuhur insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.